Raster, dalam Figure of the Day kali ini kita akan bertemu dengan sosok wanita yang kuat, tangguh, pintar, dan juga cerdas. Ia mampu mengatur dengan seimbang antara kehidupannya sebagai ibu rumah tangga dan juga pengabdiannya kepada negara. Siapakah dia? Namun sebelum itu kita akan mengecek kondisi kendaraan kita dulu karena safety first. Nah, ini dia Figure of the Day kali ini, Ibu Vera Joko Sutopo. Halo, apa kabar Ibu? Baik, Mbak. Salam sehat selalu Ibu. Bu, ini sebagai ibu dari Kabupaten Wonogiri, Bu, boleh diceritakan Bu, apa saja sih program-program dari PKK di Wonogiri ini? Ya Mbak, kalau program kerja kita memang mengacu pada program di nasional 10 program pokok PKK, tetapi di breakdown menjadi kita punya seperti kayak platform begitu. Kita punya program namanya Keluarga 4W5 Sempurna. Jadi kita berharap bahwa keluarga-keluarga di Wonogiri menuju keluarga yang warak, jasmani dan rohani, warak, makanan bergizi, kemudian waras, jasmani rohani, kemudian ada wasis, jadi anak-anak itu bersekolah minimal 12 tahun, wajib belajar, kemudian ada wanggon. Wanggon itu rumah yang bersih, yang layak huni, kemudian lebih pada unsur kerasan, jadi anaknya kerasan tinggal di rumah. Dan harapannya kita menjadi orang tua yang waskito, orang tua yang bijaksana, yang kemudian saat kita memberikan saran itu anak mendengarkan, karena memang kita bisa menjadi contoh untuk anak-anak. Jadi semua kegiatan PKK kita platformkan, kembalikan masuk ke kotak besarnya menuju keluarga 4W5 Sempurna itu. Jadi ini adalah sari-sari dari program nasional yang bisa diaplikasikan langsung. Iya betul Mbak, kita melihat kebutuhan real masyarakat di Wonogiri apa sih begitu, karena mungkin semua program dari nasional maupun provinsi pasti bagus, cuman kadang-kadang apakah mereka itu pas dengan daerah tertentu, kemudian apakah itu yang paling dibutuhkan daerah tertentu. Saya pikir kan tiap daerah memiliki kebutuhan masing-masing. Ini kan dari sisi program PKK yang membangun dari dalam keluarga ya Bu? Iya betul. Tapi menurut Ibu, peran seorang perempuan dalam pilar-pilar keluarga itu seperti apa? Kita memang basic pada pendidikan kultur Jawa Mbak, kita tinggal di Jawa ya, bahwa keluarga itu ada unsur ayah dan ibu begitu, nanti punya tugas spesifik masing-masing kalau orang Jawa ngajarnya begitu. Nah, ibu ini memiliki fungsi atau tugas memelihara, kemudian termasuk di dalamnya adalah mengajarkan tentang tata nilai kepada anak. Itu di ibu. Kalau nanti bapak kan ada bagaimana bapak mencari nafkah, ada ngayemi, ada ngayomi, nanti ada beda peran begitulah. Maka di sini seorang ibu itu cukup kuat untuk membangun pilar yang kuat dalam keluarga. Nah, kita percaya sih bahwa keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat. Kalau keluarga ini beres, tentu masyarakatnya beres nih begitu. Apalagi kasus sosial yang saat ini sedang banyak-banyaknya muncul di Indonesia. Ada kasus-kasus kekerasan, ada kasus kenakalan remaja, kemudian kasus karena efek pandemi dan segala macam. Masalah ini muncul sedikit banyak berawal dari keluarga. Maka kita memiliki keyakinan nih, kalau kita juga menyelesaikan masalah itu juga harus berawal dari keluarga begitu. Ini kan berarti Ibu bisa memberikan
suatu gambaran bagaimana cara seorang wanita bisa memenuhi kewajibannya dalam berkeluarga atau memenuhi perannya sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarga, juga pengabdiannya kepada masyarakat, kepada negara melalui PKK itu. Nah, bagaimana Ibu bisa mengatur hal-hal tersebut, Bu? Apa sih yang harus dilakukan supaya bisa juga dilakukan oleh Solo Truster di luar sana? Oh gitu. Kalau saya Mbak secara pribadi ya, opini saya secara pribadi atau yang saya lakukan adalah saya secara pribadi menyadari kita banyak kekurangan kok. Kita bukan Wonder Woman gitu ya, kita bukan orang yang mampu untuk mengcover semuanya. Maka yang pertama yang penting adalah satu, kita memberdayakan diri kita dulu. Kemudian yang kedua, kita mencoba memiliki skala prioritas. Dan yang ketiga, kita memiliki fokus pada satu atau dua bidang tertentu. Nah, dari sini kemudian saya secara pribadi lebih senang untuk bisa memberikan sesuatu walaupun hanya sedikit, tetapi saya berikan semua, daripada kita memberikan nggak fokus begitu loh, sedikit-sedikit tapi semua dipegang tapi nggak ada hasilnya begitu. Jadi mungkin itu ya yang mesti, dan saya pikir tidak hanya sekedar sebagai ibu bupati begitu, ibu rumah tangga pun juga harus begitu menurut saya. Kita berdaya dulu nih supaya kita orang tua kan dicontoh nih sama anak, supaya anak kita, umpamanya kita pengen anak kita aktif di organisasi umpamanya, nggak mungkin dong kalau ibunya kemudian tiap hari hanya di rumah, nggak mau keluar rumah, nggak mau bergaul. Kita juga perlu mengupgrade diri kita supaya anak-anak juga mencontoh, oh iya ya ternyata kursus ini, kursus itu, belajar ini, belajar itu sesuatu yang bermanfaat. Dan yang kedua adalah skala prioritas tadi. Sebagai seorang ibu, tentu saja skala prioritas kita adalah keluarga, khususnya pada anak. Maka saat anak kita tahu bahwa mereka kita prioritaskan, saya juga yakin bahwa mereka akan memprioritaskan masa depan mereka tanpa perlu kita suruh. Jadi gampangnya orang lain, orang tuaku aja mensupport aku sebagai prioritas kok, masuk aku akan diem sendiri. Itu saya kok yakin ya, itu anak-anak pasti akan mengarahnya ke situ begitu. Jadi ini wanita menjadi contoh dalam keluarga begitu? Iya, betul sekali. Lalu Bu, saya dengar ini Solo Truster, Ibu Vera itu sangat giat memperkenalkan produk-produk asli dari Wonogiri. Salah satunya adalah batik Wonogiren ya Ibu ya? Batik, ya betul. Boleh diceritakan Bu, batik Wonogiren itu apa sih Bu sebenarnya? Jadi batik Wonogiren itu kalau bicara sejarahnya, dulu di tahun 1910 ada Kanjeng Wonogiren, dia adalah salah satu abdi dalam di Mangkunegaran yang dia membuat batik kemudian tanpa sengaja malamnya itu pecah begitu, kemudian menjadi motif remekan. Nah ternyata motif remekan ini kemudian disenangi oleh keluarga Mangkunegaran dan dijadikan semacam khasnya batik Wonogiri. Maka kemudian batik Wonogiri dikenal dengan motif remekannya dan kemudian disebut dengan batik Wonogiren karena dikenalkan oleh Kanjeng Wonogiren itu. Nah, kemudian beberapa warna sogan khasnya Wonogiri berbeda dengan warna sogan Solo, berbeda dengan warna sogan Jogja, karena memang ada unsur air kapur yang dimiliki tanah di Wonogiri, air di Wonogiri yang kemudian dipakai untuk memproses batik itu. Maka kenapa sih kita mesti berkiblat ke batik Solo dalam tanda kutip, karena semua orang taunya batik ya Solo, batik ya Jogja, batik ya Pekalongan begitu. Padahal kita memiliki batik yang spesifik begitu. Bahkan perda tahun berapa ya? 84 mungkin ya, saya lupa. Itu sudah memperdakan motif ini untuk Wonogiri ya. Dan di tahun 2009 ya, UNESCO membuat batik sebagai warisan budaya. Nanti banyak masuk klaster-klaster batik di masing-masing kabupaten sebenarnya iya. Jadi batik tidak hanya dikenal sebagai batik Solo, batik Jogja maupun batik Pekalongan gitu. Jadi batik Wonogiren ini ada khasnya sendiri. Ada khasnya sendiri, betul. Remekannya itu yang
yang memang khasnya di Remekan itu, Mbak. Bu, bisa diceritakan Bu, selama ini perjalanan batik Wonogiren itu seperti apa sih Bu, sampai masyarakat ini nanti mengenal, oh ternyata ada batik Wonogiren dan warnanya juga, motifnya juga cantik-cantik. Iya, betul Mbak. Pertama kali yang kita coba lakukan adalah mengedukasi pengrajinnya dulu, bahwa kalau kamu pengen buat batik Wonogiren ya khasnya Remekan. Mau dikasih motif mete, mau dikasih motif daun singkong, mau dikasih motif apapun tidak ada masalah. Yang penting ciri khasnya Remekan itu. Nah kemudian banggalah untuk menyebut ini batik Wonogiren, jangan kemudian kita bilangnya ini batik Solo begitu. Setelah edukasi kepada pengrajinnya, kita mencoba mengedukasi kepada masyarakat secara umum. Jadi beberapa kegiatan, sebagai contoh mungkin ada duta wisata begitu, dulu pakai batiknya ya batik Solo. Kalau ada acara ya mereka coba kita pakaikan batik Wonogiren. Kemudian kita mengenalkan batik Wonogiren ke luar daerah di Wonogiri. Kebetulan saya tinggal di Jogja. Kita banyak mencoba mengenalkan batik Wonogiren ini ke komunitas di Jogja dan itu diterima dengan baik. Nah, kita dari sisi Pemda, kita mencoba mengadvokasi kepada pemerintah untuk ayolah kita support batik Wonogiren ini. Dengan cara bagaimana? Dengan cara teman-teman ASN, mereka punya hari wajib pakai batik ya tiap Jumat. Mbok dihimbau tuh supaya pakai batik Wonogiren, jangan beli batik di luar Wonogiri. Kemudian kita sempat mengadakan lomba motif batik, kemudian juara satunya waktu itu sebelum pandemi direncanakan akan dijadikan seragam juara 1, juara 2, juara 3 tuh seragam SMA, SMP dan SD kalau nggak salah. Tapi kemudian pandemi urusannya dengan anggaran sudah di luar kapasitas nih gitu. Tapi kita tetap mengingatkan kepada pemerintah, dulu pernah ada mimpi ini loh Mbak, ayo dicoba kita realisasikan mimpi ini. Kemudian yang ketiga tentu saja bagaimana batik Wonogiren itu bisa dipakai di dalam Wonogiri dulu baru keluar. Nah kalau harganya mahal piye gitu, maka kita mencoba mengedukasi ke teman-teman pengrajin untuk mereka lebih akur dalam tanda kutip, yuk bareng-bareng yuk bikin kelompok. Jadi kita bisa kulaan kain itu dalam jumlah banyak ke satu kelompok koperasi, kita bisa kulaan malam, kita bisa beli pewarna dan segala macam, jadi lebih murah. Biaya produksi batik lebih murah sih Mbak. Tetapi kita tidak mau untuk yang ditekan itu tenaga kerjanya. Yang kita tekan biaya DLL-nya lah ya, terus jangan biaya tenaga kerjanya. Begitu. Kemudian teman-teman ini bagaimana lebih kreatif dengan motif, jangan cuma mete terus begitu lah. Alhamdulillah ya, kita juga pernah ke Inakraf, juga penerimaan masyarakat terhadap batik Wonogiren cukup baik. Kita diundang juga, diberi fasilitas khusus tidak bayar begitu untuk ikut ke Inakraf ya dengan BNI untuk membawa batik Wonogiren. Solo Traster, memang batik Wonogiren ini mungkin Solo Traster belum banyak yang mengetahui Bu, karena mungkin bagi Solo Traster adalah hal yang baru, tapi ternyata batik Wonogiren ini sudah ada sejak tahun 1910-an. Nah, saya dengar juga Bu, kemarin waktu 2 tahun awal pandemi semuanya berdampak, termasuk pengrajin batik Wonogiren, dan Bu Vera ini inisiatif untuk melakukan fotosesi produk dari para pengrajin batik Wonogiren. Bu, bisa diceritakan itu Bu seperti apa? Nah, itu cuma iseng kok Mbak gitu, karena kita bingung juga, kita bisa membayangkan pada saat pandemi susahnya terutama di bidang ekonomi ya, batik adalah kebutuhan tersier nih, bagaimana mereka ini ya dapat bertahan begitu. Kita hanya niatnya waktu itu memberikan support secara psikologis bahwa batik Wonogiren masih ada kok, batik Wonogiren itu bagus kok, kalau nggak percaya nih tak kasih fotonya nih gitu. Jadi kita memang niat banget waktu itu untuk make up, untuk sanggulan, untuk manggil temen fotografer begitu, supaya kita
narsis lah, foto pakai batik begitu. Tujuannya adalah batik-batik itu nanti saya kirimkan kepada pembuatnya. Intinya bahwa ini loh batikmu masih bagus kan, dilihat masih bagus, maka jangan kemudian patah semangat. Walaupun pada saat itu banyak teman-teman pengrajin yang off, mereka ada yang bertani, mereka ada yang kemudian berdagang atau apapun dilakukan untuk mendapatkan pendapatan. Ya enggak apa-apa, kita banyak temennya kok yang sedang kesusahan, tetapi kita mesti punya keyakinan ini jangan ditinggalin, ini suatu saat pasti akan recovery lagi nih gitu. Jadi memberikan dukungan moral dan Iya, betul, iya. Itu sih Bu yang memang diperlukan untuk para pelaku khususnya yang terdampak pandemi kemarin. Namun selain batik Wonogiri nih, Solo Traveler, saya kasih bocoran nih. Wonogiri itu punya banyak komoditas, tidak cuma batik aja. Saya dengar-dengar juga Ibu Vera juga membantu dalam promosi kopi asli Wonogiri. Bagaimana itu? Terus Wonogiri itu ada kebun kopi ya ternyata ya? Iya Mbak, di Wonogiri ada beberapa daerah yang menghasilkan kopi, ada di Karangtengah, ada di Pupelem, ada di Bulukerto, jadi di dataran tinggi di Wonogiri. Dan memang sayang ya selama ini kopi-kopi itu banyak yang kemudian di jotos, ijo atos itu dijualin, terus ada yang dijualnya ke arah Karanganyar, jadi orang taunya ya kopi Lawu begitu, padahal kata teman-teman sing yang pakar kopi nih, saya nggak pakar kopi, beda begitu rasanya. Maka yuk kita kampanye. Kebetulan ada beberapa kawan-kawan yang masih muda nih, anak-anak muda Wonogiri yang kemudian mencintai kopi, mereka malah membangun kopi di Solo, membangun kopi di Temanggung. Kenapa nggak pulang sebentar yuk bangun kopinya Wonogiri. Kemudian tahun berapa saya lupa, sebelum pandemi sih Mbak, ada hari kopi 1 Oktober, kita mencoba mengenalkan kopi Wonogiri kepada masyarakat. Kita sempat sampai dengan hampir 2000 cup kertas itu ya kopi. Kemudian Mas Jekek juga waktu itu ada Piala Champion apa ya di Pendopo itu, yo nobar minumnya kopi Wonogiri. Kita mengenalkan ke anak-anak muda karena fenomena kafe kopi kan juga banyak nih, tapi banyak anak-anak muda yang larinya ke Solo Baru begitu. Kenapa nggak di Wonogiri? Toh juga Wonogiri kopinya enak ya. Makin kesini kemudian makin populer sih. Kita juga bisa melihat teman-teman pengrajin kopi secara ekonomi mereka juga mulai membaik, artinya kan usaha mereka laku ini kopi Wonogirinya gitu. Mimpinya kita dengan teman-teman, yo caranya supaya angkringan di Wonogiri itu pakai kopinya Wonogiri gitu. Sebenarnya teman-teman mau, tetapi masih pada kapasitas produksi ya, kita mesti lihat kapasitas produksi. Gitu. Tapi beneran ada kopi luwaknya juga dari Wonogiri Bu? Ya kalau luwak memang ini sih Mbak ya, di kebun kopi pasti ada luwak sih di mana aja gitu. Cuman karena ini luwak liar begitu, jadi produksi mereka kan tidak banyak. Kalau dijual juga kata teman-teman ini dijual kemana Bu? Kalau cuma setengah kilo, cuma 1/4 kilo begitu. Maka saya agak kaget. Wah ada pos kampling minumnya kopi luwak asli ya. Pos kampling Sultan ini. Udah Pak, ini saya beli aja boleh nggak Pak? Gitu. Biar kita konsumsi karena kebenaran juga saya seneng banget dengan kopi begitu. Karena memang benar Mbak, yang kata dijual pun sulit, sangat-sangat sedikit kan kalau kopi yang luwak memang asli dari kebun gitu. Padahal itu yang sulit dicari. Itu yang sulit dicari ya, jadi bukan luwak yang ditangkar ya. Berarti jika pun nantinya bisa dijual keluar, pasti peminatnya akan banyak gitu ya Bu ya masa depan kopi luwak Wonogiri ya. Seharusnya begitu ya Mbak, tetapi memang kita juga ada beberapa lembaga atau kelompok yang kemudian tidak begitu setuju ya dengan kopi luwak, karena seolah-olah luwak itu dipaksa untuk makan kopi begitu. Tetapi kalau ini memang luwak liar, ya memang kita tidak maksa, memang mereka memang maunya makan kopi yang benar-benar matang di pohon, makanya pasti kopinya kan bagus begitu. Tapi kalau memang kita bicara itu luwak asli, memang sulit Mbak kalau untuk produksi banyak ya, banyak sulit.
bisa jadi harga yang mahal. Iya, Makanya kopi luwak Wonogiri. Tapi di Wonogiri untuk pos kampling tuh Mbak. Keren kan di Wonogiri. Wonogiri mah nggak ada duanya. Lalu Solo Cluster memang banyak sekali perjuangan dari Bu Vera untuk menaikkan atau mengenalkan produk-produk kearifan lokal dan juga produk-produk khas dari Wonogiri. Lalu Bu, dengan berbagai banyak langkah yang telah diambil baik dari Ibu Vera dan juga pemerintah kabupaten setempat, lalu bagaimana respon masyarakat saat ini terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan itu? Saya sangat bersyukur Mbak, baik dari Pemda maupun stakeholder maupun masyarakat itu sepertinya mensupport ya. Karena memang pada dasarnya kan kita mesti senang sih dengan rumah kita sendiri kan. Kita juga melihat kalau kita bilang batik Wonogiri dengan motif remekar sudah dipakai hampir tiap hari, ada orang pakai lah di Wonogiri. Kalau kita bilang kopi, juga banyak kafe-kafe kopi yang menggunakan kopi Wonogiri, dan itu menurut saya cukup menggembirakan begitu, bahwa pekerjaan yang dilakukan pemerintah gayung bersambut dengan masyarakat, maka itu pasti akan jadi lebih baik daripada pemerintahnya teriak-teriak sendiri, masyarakatnya diam aja. Maka di sini sekali lagi kita sangat bersyukur masyarakat pun mau mensupport program-program dari pemerintah daerah. Jadi ini merangkul bersama. Tapi Bu, satu hal yang masih ada di benak saya, bagaimana bisa menimbulkan pemikiran-pemikiran kreatif seperti itu sih Bu? Sebenarnya ini ya Mbak, kalau kita bilang hidup tidak ada yang kebetulan ya. Saya senang batik, masuk ke Wonogiri, kemudian dikenalkan batik. Oh ternyata masih bisa di upgrade ini, karena memang saya ada dasarnya senang dulu kan, maka lebih enjoy nih kita kerja. Terus saya senang ngopi, ternyata kok di Wonogiri ada kopi, ya udah ayo kita gerakkan bareng-bareng gitu. Jadi mungkin ya sudah diatur ya sama semesta ya. Pas kebenaran yang saya senengin itu yang butuh di upgrade dari Wonogiri. Bu, pesan untuk anak muda khususnya di Wonogiri dan juga Solo Raya untuk bisa ayo kita sama-sama membantu pemerintah untuk bisa memajukan produk-produk lokal dan khasnya masing-masing, supaya culture atau budaya ini tidak hilang. Iya benar Mbak, setuju sekali Mbak. Memang hari ini ya serem kalau kita lihat secara umum kok budaya di Indonesia bergeser dengan budaya orang lain ini. Banyak aspek yang bergeser ke orang lain. Maka kalau kita ingin memberikan semacam ajakan nih kepada anak-anak muda, ya Indonesia ini rumah kita, Wonogiri ini rumah kita, Solo Raya ini rumah kita. Kalau kita tidak pelihara, kemudian ada orang lain masuk terus memporak-porandakan rumah kita, kita ikhlas toh itu rumah kita. Maka sebelum kita membukakan pintu untuk orang lain, dipastikan dulu bahwa rumah kita tuh sudah rapi. Ya yang rapiin ya kita juga. Maka ayo toh dipakai produk lokal, ayo toh kita mencoba mencintai makanan lokal, dan budaya lokal itu budaya Indonesia, budaya Jawa, budaya apapun milik Indonesia, ya itu miliknya kita. Jangan kemudian diganti dengan budaya lain, jangan kemudian diakui oleh orang lain gitu. Jadi intinya harus bangga dulu. Iya benar, yang kita punya. Lah untuk bangga itu ayo toh belajar gitu loh. Ayo kita baca buku, mungkin ada ke museum, ke perpustakaan. Di sana sebenarnya banyak sekali sih yang bisa cerita yang bisa kita ambil dari situ. Gitu. Ibu Vera, bagaimana jika nanti Solo Cluster khususnya di Wonogiri pengen belajar untuk membuat batik Wonogiren? Di Tirtomoyo Mbak ininya ya, pusat batiknya. Jadi batik Wonogiren ada dua, yaitu batik Wonogiren khas Tirtomoyo dan batik pengembangan istilahnya. Jadi batik-batik
Wonogiren banyak kita temui di Kecamatan Tirtomoyo. Walaupun di beberapa kecamatan lain juga ada beberapa sih pengrajin batik gitu. Monggo silahkan. Solo Traster bisa berkunjung ke Kecamatan Tirtomoyo. Kecamatan Tirtomoyo yang ada di Wonogiri untuk bisa melihat bagaimana proses pembuatannya. Ya, betul ya Bu ya. Itu batik tulis langsung kan ya? Iya, iya Mbak. Kita mencoba untuk batik tulis minimal batik cap. Untuk meminimalisir batik printing ya, karena batik printing itu bukan batik tapi kain motifnya batik. Jadi beda sekali gitu. Dan batik printing ini nanti justru yang menjadi kanibal teman-teman pengrajin sendiri kalau kita biarkan berkembang biak. Jadi biar ada rohnya batik Wonogiri. Iya, benar. Sentuhan batik tulis Wonogiri. Iya. Oke Bu, terima kasih atas Sama-sama, waktunya Mbak untuk ngobrol Feni. dengan solotrust.com dalam Figure of the Day. Ya. Semoga bisa menginspirasi Solo Truster di luar sana untuk bisa bangga dengan produk lokal, produk yang dimiliki oleh daerahnya masing-masing. Terima kasih Bu Vera. Sama-sama Mbak Lanjutkan Sening ya. kegiatan Terima kasih. Salam sehat selalu Ibu. Ye, matur nuwun Mbak. Demikian Solo Truster Figure of the Day kali ini. Kita sudah mengobrol dengan Ibu Vera Joko Sutopo dan melihat bagaimanakah seorang Ibu Vera memperjuangkan dan mengenalkan produk-produk khas atau asli dari Wonogiri untuk bisa dikenal ke masyarakat luas. Intinya bangga dengan memakai produk lokal atau produk sendiri. Temukan kisah inspiratif lainnya di solotrust.com. Saya Brigita Zeni. Sampai jumpa.